Oke, kita mulai aja ya. Sudah waktunya jam 1:10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Oke. Oke, saya langsung share screen aja ya. Nanti teman-teman yang lain yang baru join atau mungkin nanti nonton rekamannya bisa langsung belajar juga. Oke, saya share screen. Oke, di LMS sudah. Oh iya, yang kemarin pertemuan terakhir kita kemarin ada ralat nomor 13 ya di pembahasan yang 4 sisanya kemarin. Itu saya salah hitung di bagian yang akhir. Yang mana ya? Saya buka bisa ini, Pak. Astaga, sebentar. Nah, 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 nah. Nah, di pembahasan yang kemarin saya ada salah hitung di kelas ini. Ini harusnya 15 dibagi 3 jadinya 5 ya. 5 tambah 6 harusnya ini 11 ya, bukan 51. Sehingga maksimumnya adalah si 36-nya ya. Jadi yang benar di sini opsi D tetap, cuma ini SB S ya harusnya ya. Maksimumnya tercapai saat 4 kalau bukan 6/9, 15/9. Saya salah hitung. Oke. Oke, untuk hari ini kita masuk materi baru yaitu tentang bab 3 yaitu fungsi. Nah, di sini sudah saya beri ada 3 materi. Ini nanti silakan bisa dibaca-baca, ada sifat-sifat fungsi. Ini nanti kalau kalian lihat di dalamnya di situ ada tentang sifat fungsi, yaitu ada onto, ada satu-satu, dan bijektif. Terus berikutnya yang materi yang kedua itu nanti ada operasi aljabar fungsi. Nah, di situ nanti ada penjelasan tentang bahwa dua fungsi atau lebih itu bisa ditambahkan, dikurangkan, dikali, dibagi. Seperti itu. Termasuk juga terkait domain dan kodomainnya juga nanti. Nah, lalu yang materi ketiga ini yang penting, di situ ada fungsi inverse dan komposisi. Nah, ini materi kelas 11 awal-awal kalau nggak salah ya. Nah, di sini menjelaskan tentang cara mencari inverse fungsi dan juga nanti ada terkait komposisi karena itu nanti yang banyak keluar di soalnya ya, di soal numerasinya atau matematikanya nanti. Oke, silakan nanti bisa dibaca-baca. Nah, untuk hari ini membahas yang mana? Untuk mengefisienkan waktu, karena waktu kita sudah agak mepet, jadi setiap kita pertemuan langsung membahas soal ya, langsung membahas latihan soal. Jadi nanti misalkan di dalam soal itu ada materi atau rumus yang perlu dijelaskan, nanti akan saya jelaskan atau Bu Lintang jelaskan di catatannya masing-masing di samping nomornya gitu ya. Jadi kalau kita membahas materinya dulu full, baru soal, nanti waktunya habis, nggak nutut nanti sampai November, nggak nutut. Jadi kita langsung membahas soal-soal, latihan soal-soal, di mana nanti setiap pembahasannya, di setiap nomor akan ada sedikit materi-materi yang atau rumus-rumus yang diselipin di situ nanti. Gitu ya, biar lebih efektif belajarnya. Seperti itu. Oke, untuk soal fungsi ini ada 10 nomor dan ini masih relatif yang mudah ya. Masih umum ya, mulai yang apa itu? Mulai dari representasi fungsi, komposisi sampai ada inverse juga, ada pergeseran fungsi juga, daerah asal, daerah hasil. Nah, ini nanti saya jelaskan juga sepintas ya. Mungkin nanti pertemuan berikutnya masih tetap fungsi juga.
Tapi mungkin akan dijelaskan oleh Bu Lintang. Misalkan ini nanti nggak nutut ya, akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Lintang juga. Seperti itu. Jadi tidak ganti-ganti materi, tapi melanjutkan materi. Biar kalian belajarnya runtut ya, urut. Oke, langsung aja. Yang join sudah berapa nih? Yang join sudah, gimana lihatnya? Sudah 87 berarti. Oke, tidak apa-apa, lumayan. Oke, berarti, mana? Kita langsung bahas aja. Nah, ini ya sudah saya pindah di apa ini namanya OneNote biar bisa dicoret-coret. Oke, kita langsung bahas pelan-pelan nih. Oke, yang pertama dulu. Diketahui fungsi fx sama dengan 1/x-2. Pertanyaannya adalah domain dari fungsi tersebut. Oke, domain itu apa? Domain itu adalah nilai X yang bagaimana sih yang bisa masuk ke dalam fungsi tersebut gitu. Nah, kita setiap punya fungsi kan mesti ada yang namanya variabel tuh. Nah, X misalkan di sini. Nah, X ini nanti pasti akan diganti oleh suatu angka gitu kan ya, suatu bilangan. Nah, X ini nanti tidak semua bilangan bisa masuk ke dalam fungsi itu. Nah, apalagi kalau bentuk fungsinya fungsi rasional atau pecahan semacam ini. Nah, itu nanti pasti ada ciri-cirinya. Nah, kalau secara umum, kalau saya tuliskan di atas ini ya. Khusus untuk beberapa fungsi, misalkan di sini saya bikin tabel aja lah. Ini fungsi, ini domain. Domain itu daerah asal ya. Domain itu adalah daerah asal. Atau kalau diilustrasikan sebagai apa ini namanya diagram panah, nah ada dua himpunan. Nah yang awal ini si A ini adalah domainnya, gitu ya. Sedangkan B ini adalah kodomain. Terus nanti di dalamnya kodomain itu adalah range ya, yaitu anggota dari kodomain yang punya pasangan dari domain itu ya. Domain, kodomain, range atau daerah hasil range itu. Seperti itu ilustrasinya kalau diagram panah. Oke, kalau terkait domain, oke saya tuliskan secara umum dulu ya. Mak- Kalau fungsinya fungsi linear, fungsi linear itu yang bentuknya adalah y atau fx ya, fx aja lah. Fx sama y kan sama aja ya. Fx atau y sama dengan uh, m, iya aja lah, biar nanti kelihatan. Y sama dengan mx plus c atau kadang bentuk bentuk fungsinya seperti ini, AX plus BY plus C sama dengan nol gitu ya. Itu bentuk fungsi linier, tapi umumnya pakai yang ini sih biasanya. Karena biasanya diawali oleh fx. Fx itu kan Y. Nah, domain itu adalah nilai X atau himpunan X yang berapa aja yang bisa masuk ke dalam fungsi linier itu. Artinya nilai X-nya itu bagaimana, syarat X-nya bagaimana biar fungsi ini punya nilai. Gitu. Nah, untuk fungsi linier, domainnya adalah semua bilangan real. Ya, semua, ya, mana? Semua anggota himpunan, anggota sih, kok anggotanya hilang. Semua bilangan real. Atau kalau dituliskan secara singkat adalah seperti ini. R besar dengan double garis di garis tegaknya itu real. Kalau R biasa ini nanti artinya relasi ya.
Jadi kalau bikin himpunan bilangan real itu mesti ada double-nya gini. Ini ya kayak di opsi jawaban nomor satu itu kan R-nya ada double tuh garisnya. Nah itu artinya himpunan bilangan real. Oke, kenapa kok himpunan semua bilangan real? Karena semua bilangan real, bilangan berapapun bisa masuk ke dalam X ini, tak terkecuali berapapun. Nol, positif, negatif, pecahan, desimal, semua bisa masuk di fungsi linear, seperti itu. Berlaku juga untuk fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat juga berlaku. Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu yang bentuknya adalah ax kuadrat plus bx plus c. Ya, itu semua bilangan real bisa masuk ke dalam x-nya sini. Jadi x-nya ini bisa diisi oleh berapapun angkanya tanpa terkecuali. Itu ya. Nah, yang harus diwaspadai itu adalah kalau fungsinya fungsi rasional. Fungsi rasional itu apa? Fungsi yang berbentuk pecahan. Seperti di nomor satu kita itu. Fungsi. Yang bahaya, bahaya. Kok bahaya sih? Yang perlu diwaspadai ya. Yang perlu diwaspadai itu adalah kalau fungsi rasional. Fungsi rasional itu yang seperti apa? Yang bentuknya pecahan. Yaitu misalkan fx per gx. Bentuknya pecahan fungsinya. Itu harus diwaspadai untuk domainnya. Nah, khusus untuk fungsi rasional domainnya atau X yang bisa masuk di dalam fungsi ini adalah semua bilangan real kecuali GX-nya nggak boleh nol gitu ya. Jadi otak-atiknya nantinya domainnya adalah semua bilangan real kecuali GX tidak nol gitu. Mm-mm. Nah, berarti misalkan hmm, misalkan di sini, oh nulisnya bukan gini ya, nulisnya gini aja nanti. Cara mencari domainnya aja langsung ya. Cara mencari domainnya berarti langsung boleh kita tulis GX tidak sama dengan nol gitu aja lah. Nah, contohnya nomor satu nanti ya. Nah, untuk berikutnya yaitu fungsi yang ada bentuk akarnya. Contohnya kayak akar fx gitu. Nah, kalau ada bentuk akar yang seperti ini, maka domainnya adalah semua bilangan real yang positif di dalamnya di situ. Atau kalau kita hitung-hitung, kita carinya itu fx lebih dari sama dengan nol. Nah, dan satu lagi kalau gabungan keduanya. Ya, yang saya waspadai, yang harus kalian waspadai adalah bentuk fungsinya fungsi rasional dan bentuk akar. Contohnya kayak ini. Yang kelima, rasional dan bentuk akar di penyebutnya. Contoh, Y sama dengan fx per akar gx. Nah, ini wis bentuk rasional, bawahnya bentuk akar. Nah, domainnya adalah semua bilangan real yang nanti memenuhi syarat gx-nya harus positif. Itu ya, hati-hati nanti. Oke, kembali ke soal kita. Nah, soal nomor satu, fungsinya adalah fungsi rasional. Ya, jadi untuk mengecek domainnya itu adalah pakai yang ini nih. Ya, penyebutnya tidak boleh sama dengan nol. Oke, di soal kita yaitu fx sama dengan 1/x-2, untuk mencari domainnya adalah kita harus fokus ke penyebutnya ini, x-2. Nah,
Berarti untuk domainnya kita carinya adalah X min 2 itu tidak boleh sama dengan nol. Lah terus gimana? Kita geser-geser, anggap aja ini kayak sama dengan. Jadi bisa pindah ruas sama kayak persamaan gitu ya. Berarti min 2-nya saya pindah ke ruas kanan. Jadi nol plus 2. Jadi X tidak sama dengan 2. Nah, jadi domainnya adalah semua himpunan bilangan real kecuali 2. Gitu ya. Boleh dituliskan seperti ini atau pakai garis miring kayak gitu. R garis miring 2. Itu ya. Jadi semua bilangan real kecuali 2. Lah kenapa kok 2 nggak boleh? Karena 2 kalau kita masukkan ke dalam X-nya nanti akan jadi 1/2 min 2 jadinya 1/0 dan ini tidak terdefinisi gitu ya, tidak boleh kan fungsi kalau penyebutnya nol kan tidak terdefinisi, makanya domainnya adalah semua bilangan real bisa masuk kecuali 2 gitu ya. Jadi untuk nomor satu ini yang benar adalah yang B itu ya untuk menentukan domain atau daerah asal. Kalau fungsi linear kuadrat biasanya nggak muncul di soal ya, karena terlalu gampang, karena otomatis domainnya adalah semua bilangan real. Yang sering muncul di soal nanti, kalau nggak bentuknya rasional, ya bentuk akar atau gabungan keduanya. Jadi otak-atiknya harus fokus ke yang di kolom domain ini yang saya sudah tuliskan, seperti itu. Pak, kurung kurawal itu artinya apa? Himpunan ya? Jadi kurung Gurawal ini berarti himpunan. Ya, jadi R besar ini itu sebenarnya adalah himpunan bilangan real ya. Jadi kok kuning? Jadi kalau saya menuliskan R ini itu sebenarnya adalah himpunan semua bilangan real. Ya, kalau N itu himpunan bilangan asli gitu ya. Kalau ternyata himpunannya ada batasnya atau ada isinya kayak, nah ini 2, itu artinya ya himpunan yang berisi atau himpunan yang berisi bilangan 2 kayak gitu. Nah, himpunan ya bacanya kurung berawal ini adalah himpunan seperti itu. Jadi domainnya di sini adalah R min himpunan 2 itu adalah himpunan semua bilangan real kecuali 2. Ya, cara menuliskannya seperti itu. Kalau diucapkan, ya semua bilangan real kecuali 2. Gitu ya kalau diucapkan. Kalau dituliskannya adalah R min dalam kurung kurawal 2. Seperti itu nulisnya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Nomor 2 masih setipe soalnya. Cuma di sini yang ditanyakan adalah daerah hasil atau range. Nah, kalau daerah hasil kita harus mencari Y-nya. Gitu ya. Kalau domain daerah asal itu mencari X-nya. Kalau daerah hasil, kita mencari Y-nya. Ya kan? Makanya di sini opsinya Y semua. Y-nya harus lebih dari berapa, kayak gitu. Oke, cara nyarinya gimana? Cara nyarinya adalah, oke, nomor 2. Oke, kita punya fungsi ini. Fx sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Oh, ada yang tanya. Sebentar. Simbol fungsinya apa? Oh, mana? Oh, ini tah. Oke. Itu jatuh di atas saja. Itu anggota ya. Bacanya anggota. Jadi kalau ada X seperti ini R. Nah, ini itu bacanya adalah X anggota dari himpunan bilangan real.
Itu ya. Jadi E itu simbol itu adalah bacanya anggota dari ya atau anggota himpunan seperti itu. Daerah hasil fungsi jika X anggota real. Nah, kalau X-nya di nomor 2 ini X-nya kita ganti semua bilangan real. Nah, hasilnya nanti kisaran berapa? Nah, kalau kalian bisa menggambar lebih enak nih. Ya, kalau kalian bisa menggambar grafiknya itu lebih enak. Gambar grafiknya gimana? Gitu. Ada banyak cara untuk mendapatkan daerah hasil. Yang pertama bisa dengan menggambar kalau kalian tahu cara menggambarnya. Kalau tidak tahu cara menggambarnya atau dikiranya di lama, bisa menggunakan eh, titik puncak. Ya, titik puncak dari grafik ini. Kalau kita lihat, nah kita lihat ciri-cirinya dulu nih. Ada fungsi kuadrat. Kalau koefisien X kuadratnya ini positif, artinya apa? Grafiknya akan terbuka ke atas. Gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan di grafik nanti, di koordinat kartesius, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Gitu. Nah, kita perlu mencari puncaknya ini. Nah, ini koordinatnya berapa? X-nya berapa? Y-nya berapa? Gitu. Nah, kalau kita bisa tahu Y-nya, maka range itu adalah nilainya ini loh, nilainya ini. Ini itu Y-nya berapa? Ya, jadi kan Y-nya kan dimulai dari puncak ini ke atas gitu kan. Nah, makanya di sini opsinya kan Y lebih dari semua nomor 2 itu ya. Nah, makanya kita harus mencari puncaknya dulu. Nah, ingat cara mencari puncak dari fungsi kuadrat. Saya tuliskan rumusnya kalau lupa. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Untuk mencari titik puncak, titik puncak itu kan lambangnya biasanya XP, YP gitu ya. X puncak, Y puncak. Ya, untuk mencari X puncaknya itu adalah min B per 2A gitu. Untuk mencari YP-nya adalah min D per 4A. D itu apa? D itu B kuadrat min 4AC. Saya langsung tulis B kuadrat min 4AC aja. Mungkin aja biar langsung ya. Oke, untuk mencari range-nya yang kita cari itu sebenarnya adalah batasan ini, Y puncaknya. Berarti untuk mencari daerah hasilnya kita cukup mencari bagian Y-nya, bagian kanannya yaitu dengan rumus ini. Nah, di soal yang kita punya ini adalah A-nya ya, ini adalah A, koefisien X kuadrat, ini adalah B-nya, ini adalah C-nya. Ya, hmm, hanya satu kan. Oke, berarti kita punya data, kok data, punya informasi bahwa A-nya adalah satu, B-nya adalah negatif 4, C-nya adalah positif 3. Kita langsung masukkan ke itu, Y-nya. Nah, Y-nya itu adalah apa? Min. B kuadrat, B-nya adalah negatif 4 kuadrat, min 4 kali A, 1 kali C, 3. Per 4 kali A-nya 1. Ya, berarti min 16 dikurangi 12 per 4. Ya, berarti dapatnya min 4 per 4. Jadi min 1. Ya, jadi batasnya di sini itu adalah min 1. Maka untuk range-nya adalah min 1 ke atas. Oke, saya scroll dulu. Nah, jadi range-nya atau daerah hasilnya adalah min satu ke atas. Atau kalau kita tulis, ya lebih dari satu. Jadi jawabannya adalah yang A, gitu ya.
Kalau kalian gambar, coba kita gambar ya. Kalau kita gambar, kalau kalian mau gambar grafik itu enak pakai aplikasi, kok aplikasi? Web GeoGebra itu enak buat gambar. Kita cek ya, GeoGebra klasik aja. Nah, kita masukkan fungsinya di sini apa tadi? Y sama dengan salah X kuadrat min 4X plus 3. Nah, jadi ya. Nah, ini kalau kita lihat gambarnya, bahwa range-nya atau nilai Y-nya itu adalah dari min 1 ke atas. Gitu ya, dari min 1 ke atas. Kalau X-nya kan sepanjang X-nya ya, kalau X-nya kan semua bilangan real tuh. Nah, kalau saya perkecil, itu X-nya nanti akan terus ke atas, dan itu semua nilai X dia punya nilai. Sedangkan untuk range-nya daerah hasil itu adalah Y-nya dari mana ke mana gitu. Kalau Y-nya kan dari min 1 ke atas ya itu ya. Kalau kita pasangkan ke sumbu tegaknya kan kita pasangkan dari grafiknya, kita tarik garis ke sumbu Y itu kan mulai dari min 1 ke atas itu ya. Nah, ini dari min 1 ke atas dia punya nilai ya. Punya ada grafiknya dari min 1 ke atas. Min 1 ke bawah kan nggak ada gambarnya tuh, ya kan? Itu maksudnya range. Gitu. Kalian kalau mau gambar di GeoGebra itu enak langsung jadi. Mana tadi? OneNote. Oke, nah nomor 3 ini gampang. Ya, jadi kalau di fungsi tadi kan saya bilang ada domain, kodomain, dan range. Nomor 3, suatu fungsi yang didefinisikan dengan aturan fx sama dengan 2x plus 1. 2x plus 1 ini adalah fungsi linier. Ya, fungsi linier itu, nah ini udah diketahui juga di soal nih. F, ya fungsi F itu memetakan himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real. Ya sudah, berarti R yang pertama ini yang adalah sebagai domain. Ya, R yang kedua itu adalah sebagai kodomain. Sedangkan range-nya mana? Ya, kebetulan sama ya, range-nya nanti akan sama dengan kodomain, yaitu semua bilangan real. Karena kalau linear itu kan bentuknya garis. Ya, kalau bentuknya garis sepanjang X kita masukkan, maka nanti dapatnya akan sepanjang Y juga. Jadi kodomainnya akan sama dengan range. Nah, berarti kodomainnya apa? Ya, himpunan yang berada di kanan, yaitu bilangan real. Ya. Oke, Z itu bulat ya. Z itu bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat. Kalau N itu himpunan bilangan asli atau natural. R itu himpunan bilangan real. Atau kalau di Indonesia kan tulisannya real. Gitu ya. Tapi lebih umum pakai real aja ya. Ya, bukan Barca. Real Madrid Barca. Oke, R plus. R plus itu artinya bilangan real yang positif. Real positif. Jadi mulai dari nol ke kanan. Jadi kalau digambarkan di garis bilangan, itu R positif itu yang area ini. Itu. Kalau R semuanya yang mendatar mau kok hilang ini tadi. Kalau R itu semuanya. Semua sumbu X itu ya. Kok ngelek kah? Belum tahu. Himpunan bilangan ganjil tahu ya, 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Oke, gampang kalau domain, kodomain, dan oh ada yang tanya. Sorry, sorry. Pak, kalau domain sama kodomainnya dibalik, apakah sama aja atau harus di R yang di awal, Pak? Oke, itu biasanya terserah yang bikin soal. Tapi kalau secara umum, fungsi linier, fungsi kuadrat, atau fungsi rasional, atau fungsi yang lain, biasanya memang domainnya adalah himpunan bilangan real. Ya, secara umum. Karena digambarkan di koordinat kartesius. Koordinat kartesius atau garis bilangan itu melambangkan semua bilangan real, gitu ya. Jadi pada umumnya
fungsi itu domain dan kodomainnya adalah bilangan real. Tuh. Tapi bisa aja nanti domainnya bilangan real, kodomainnya bilangan real, tapi range-nya kan tidak selalu bilangan real. Bisa aja kayak tadi nomor 2, range-nya mulai dari -1 ke atas gitu ya. Kalau domain dan kodomainnya umumnya memang bilangan real, tapi tidak selalu. Itu ya, jadi seperti itu domain, kodomain, dan range. Oke, ada lagi nggak yang soal domain, kodomain, dan range? Kalau ada kita sekalian. Nggak ada. Oke, beres. Oke, domain, kodomain, dan range sudah selesai. Maka kita lanjut nomor 4. Apa nih nomor 4 nih? Grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat digeser 3 satuan ke atas persamaan fungsi hasil translasi. Nah, apa itu translasi? Apa translasi? SMP udah pernah dapat belum transformasi geometri? Translasi itu adalah pergeseran. Nah, ini nanti akan akan kita bahas di bab khusus ya. Jadi nanti fungsi itu ada domain, kodomain, domain, kodomain range tadi ya. Ada operasi aljabar fungsi, ada inverse komposisi, yang terakhir ada transformasi. Transformasi itu ada 4. Hmm. Kalau saya jelaskan sepintas ya. Transformasi. Sebutan lengkapnya sih transformasi geometri sih. Nah, transformasi geometri ini nanti bisa terjadi pada semua bentuk objek di bidang datar. Bisa terjadi di titik, bisa di garis, bisa di kurva, ya, atau secara umum dua ini sebutannya adalah fungsi ya. Nah, jadi bisa terjadi di titik, bisa terjadi pada fungsi. Nah, jadi nanti informasi itu bisa diterapkan di dua objek, titik dan fungsi. Untuk di nomor 4 ini adalah transformasi yang terjadi di grafik fungsi. Nah, transformasi geometri itu ada apa aja? Ada 4. Ya, yang pertama itu adalah translasi atau pergeseran. Ya, jadi ilustrasinya kalau kita punya grafik nih di sini. Nah, kalau saya mau geser 3 satuan ke kanan, berarti nanti dia akan geser ke kanan. Jadinya ini kayak gitu. Saya geser 3 satuan ke bawah, berarti jadinya di bawahnya geser kayak gitu ya, geser seperti itu. Dan nanti jelas maka fungsinya akan berubah nanti bentuknya, gitu ya, dari yang awal. Oke, berikutnya setelah translasi itu ada refleksi. Apa nama Indonesianya refleksi? Pencerminan. Hmm. Ini nanti ada banyak refleksi tergantung sumbu refleksinya, tergantung cerminnya. Bisa terhadap sumbu Y, ya bisa terhadap sumbu X, bisa terhadap garis Y sama dengan X, bisa terhadap garis Y sama dengan min X, bisa terhadap titik titik asal, bisa terhadap garis tertentu di X, ya, bisa terhadap garis tertentu di Y. Nah, kayak gitu bisa macam-macam nanti. Itu nanti ada rumusnya masing-masing tergantung sumbu cerminnya. Tapi biasanya yang familiar, yang sering itu yang translasi ya, karena bisa dilogikakan nanti. Setelah refleksi ada yang namanya apa? Rek, lupa saya, rotasi. Tahu ya rotasi ya, perputaran. Ini biasanya ada sudutnya berapa derajat gitu ya. 90 derajat, 180 derajat, 360 derajat seperti itu contohnya. Yang keempat ada dilatasi.
Dilatasi itu adalah perubahan terhadap faktor skala. Jadi bisa perbesaran atau perkecilan. Dibesarkan dua kali, dikecilkan dua kali, seperti itu. Ya. Hmm. Oke, yang umum nanti yang akan sering muncul itu pergeseran atau translasi, karena itu konsepnya yang paling enak. Jadi kok kayak dihapus ini. Jadi gini konsepnya. Kita bahas translasi dulu ya, yang simple ya. Yang gampang dicerna translasi. Translasi itu pergeseran. Pergeseran bisa bisa mendatar itu apa? Rek? Horizontal ya. Bisa horizontal. Kalau horizontal itu terhadap X-nya. Atau berjalan searah sumbu X ya. X itu bisa positif atau negatif ya. Kalau X-nya positif berarti nah nanti aja digambar nanti. Horizontal ini X. Ada translasi vertikal ke atas bawah ya. Vertikal. Vertikal ini searah sumbu Y nanti gitu. Nah, gampangannya gini. Kalau fungsi kan secara umum bentuknya adalah Y sama dengan fx gitu kan. Nah, kalau perubahan horizontal itu yang berubah X-nya. Nih, kalau bergeser ke kanan, oke, kalau bergeser ke kanan sebesar A, misalkan, nah, sebesar A, maka nanti X-nya akan dikurangi justru. Kok hilang tuh? Eh, Nah, gitu ya. Akan dikurangi. Kalau geser ke kanan, maka min. Kalau geser ke kiri, maka nanti justru ditambahkan sebesar A. Gitu ya. Sedangkan kalau pergeseran atas bawah, vertikal, itu nanti yang diotak-atik di Y-nya ini. Jadi Y-nya nanti kalau geser ke atas, hilang-hilang sih. Kalau geser ke atas, ya apa sih? Kok hilang-hilang? Kalau geser ke atas sebesar A, maka nanti langsung ditambahkan. Ya, kalau geser ke bawah, itu dikurangi. Beda ya dengan X ya. Kalau X itu geser ke kanan, justru nanti fungsinya malah minus. Ya, kalau Y ngikut. Ya, kalau Y ngikut. Kalau geser ke atas sebesar 3, berarti ditambahkan 3. Kayak gitu. Ya, jadi contohnya fungsi ini nih. Contohnya kita punya fungsi f(x) sama dengan x kuadrat. Atau kalau saya tuliskan gini, y sama dengan x kuadrat. Digeser 3 satuan ke atas. Ya, kalau ke atas bawah ini berarti kita otak-atik y-nya. Itu ya, berarti y-nya kita tambahkan sebesar 3. Ya, y-nya apa bentuknya? Ya ini x kuadrat. Berarti tinggal menambahkan dengan 3. Nah, pointernya hilang. Oh ini. Tinggal, oh bentar, error itu ternyata. Bentar, bentar. Saya share screen lagi.
Oke, jadi kalau geser sebesar 3 satuan ke atas, maka tambahkan dengan 3 gitu. Gitu. Sedangkan kalau kita geser ke kiri, kan otak-atik adalah X-nya. Jadi misalkan Y sama dengan X kuadrat, kita geser ke kiri 3 satuan. Berarti jadinya akan seperti ini. X-nya kita geser ke kiri berarti justru plus ya. Jadi nanti X-nya ini akan kita ubah menjadi X plus 3 gitu. Itu ya. Kalau geser kiri kanan yang kita otak-atik adalah si X-nya. Kalau geser atas bawah tinggal menambahkan di luarnya kayak gitu ya. Kalau kita ilustrasikan, kita lihat nih di GeoGebra tadi. Hmm. Misalkan saya mau bikin X kuadrat. Nah, itu ya. eh, Fungsi X kuadrat, kalian harus tahu fungsi X kuadrat itu wujudnya seperti ini ya. Jadi terbuka ke atas, puncaknya ada di titik 0,0. Tuh. Nah, terus kalau misalkan kita geser ke atas besar 3 satuan, berarti tinggal kita tambahkan 3. Hmm. Ya. Tuh, ya kan? Kalau kita tambah 3, dia geser ke atas. Atau saya tambahkan lagi di sini. Y sama dengan X kuadrat. Ini warna, oh, warnanya pakai apa? Color merah. Nah, itu ya, yang merah itu X kuadrat, yang hitam itu X kuadrat plus 3. Itu ya. Kalau kita ini bisa dikecilin nggak? Nah, kalau kita, kalau kita ini di copy bisa nggak sih? Duplicate, spread. Nah, kalau saya kurangkan dengan 3, nah dia akan geser ke bawah. Itu ya. Hijau misalkan. Nah, gitu ya. Kelihatan ya? Yang merah itu X kuadrat. Kalau saya tambah 3 berarti dia geser ke atas sebesar 3 gitu. Kalau saya geser ke bawah 4 lah misalkan, maka dia akan turun ke bawah gitu ya. Kalau menambah atau mengurangi di luarnya X itu pergeseran atas bawah. Dan sebaliknya ya, kalau pergeseran atas bawah itu berarti menambahkan dan mengurangi di luar X-nya gitu. Nah sekarang kalau geser kiri kanan, nah ini di sini kurungnya mana? Kok bisa gitu sih? Ya, kalau ini hmm, X min 3 kuadrat. Kok hasilnya sama tuh? Ini lo ngapain ikut-ikut? Nah, nah itu ya. Kalau X kuadrat yang merah tadi kan ya awalnya kan yang merah tuh X kuadrat. Kalau saya kurangi 3, X-nya justru dia geser ke kanan sebesar 3. Gitu ya. Kalau ini saya ganti plus, dia geser ke kiri. Mudeng ya, Rek ya? Semoga mudeng ya. Nah, itu ya. Nah, kalau kalian main otak-atik ngelihat pergeserannya bisa di GeoGebra ini. Itu ya. Itu ya. Jadi fungsi basicnya adalah X kuadrat.
Kalau mau geser kiri kanan, mainkan di dalam X-nya, kasih ono kurung. Min 3, min 5, min 7. Nah, itu berarti dia akan geser kiri kanan. Tuh ya. Kalau kamu nambah kurangnya di luarnya X kuadrat, berarti dia akan geser ke atas dan ke bawah. Seperti itu. Itu ya. Semoga bisa paham. Jadi kalau geser tiga satuan ke atas, ya tinggal menambahkan dengan 3. Di opsi yang benar adalah yang mana? Ini yang D ya. Ya, gitu ya. Cek, keterangannya saya tulis di sampingnya aja. Berarti Y sama dengan X kuadrat digeser 3 berarti plus 3. Ya kalau ini berarti geser ke bawah gitu ya. Bawah 3. Kalau ini berarti dia geser ke kiri gitu ya. Karena yang otak-atik di dalamnya X dia ditambah 3 berarti geser ke kiri besar 3. Kalau ini geser ke kanan ya sebesar 3. Ini geser ke atas sebesar 3. Kalau ini yang gimana tuh? Ini itu artinya adalah geser ke kiri sebesar 3. Terus kalau yang ini geser ke atas sebesar 3. Gitu ya. Kiri atas, oke benar Pandu. Kalau mau ngecek ya di GeoGebra aja. Nah ini ya, kalau ini tadi kan X plus 3 kuadrat kan geser ke kiri. Coba saya tambahkan 3. Nah itu ya. Jadi yang awalnya merah di 0,0, kalau kita geser ke kiri 3, ke atas 3 jadinya yang oranye itu ya. Itu maksudnya. Semoga bisa paham ya. Oke. Oke, itu pergeseran. Enak tuh kalau main-main geser tuh. Jadi tahu konsepnya. Jam berapa sekarang? Oke, satu nomor, dua nomor cukup lah. Oke, itu ya terkait translasi. Untuk yang lain, refleksi, rotasi, dilatasi, ini mungkin di satu pertemuan sendiri ya nanti ya. Bisa dengan saya atau Bu Lintang nanti lihat jadwalnya. Karena lumayan banyak tuh. Tapi yang sering, yang paling enak ya translasi itu ya. Basicnya X kuadrat. Kalau mau nambahkan, kalau mau atas bawah berarti tinggal plus atau minus. Kalau geser kiri kanan berarti X-nya yang di dalam kurung dikasih min plus kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Masih aman ya. Oke, saya lanjutkan dulu ke invest. Invest itu nanti materinya join dengan komposisi. Bentar, ya, minum dulu. Haus. Hmm. Oke, lanjut. Nomor 5. Invest, invest, invest. Invest itu apa istilahnya? Kebalikan. Gitu ya. Jadi kita membalik fungsinya. Prosesnya gimana? Gini. Di sini kan ada fx sama dengan 3x plus 4. Oke. Kita tulis lagi. Saya nulisnya awalnya selalu gini, Y sama dengan, atau Fx sama dengan Y gitu aja ya. Ya, Fx sama dengan Y aja. Jadi saya menuliskannya biasanya diawali seperti ini, Fx sama dengan Y. Kan sama tuh, Fx dengan Y kan sama. Nah, Fx-nya saya ganti yang ruas kanan. 3x min 4 sama dengan Y. Lalu kita proses sampai menjadi X sama dengan. Ya, berarti ruas kiri harus X doang. Sehingga yang nggak ada X, selain X kita pindah ke ruas kanan. Berarti min 4 itu saya pindah ke ruas kanan jadi plus 4. Terus ini masih ada tiganya, harus kita bagi. Berarti Y plus 4 per 3. Udah, ini tinggal kita konversi aja, kita ubah. X-nya langsung kita ubah menjadi F inverse X. Sedangkan Y-nya di sini kita ubah jadi X. Udah, ini adalah wujud fungsi inverse. X plus 4 per 3 itu adalah opsi yang itu ya, tinggal geser-geser
Intinya sampai jadi X sama dengan. Udah, kalau udah jadi X sama dengan, tinggal kita ganti aja Y-nya ini dengan X. X ini diganti F inverse X. Gitu ya. Intinya digeser-geser, dibalik. Gitu. Contoh lagi. Misalkan saya punya Fx sama dengan 2x plus 7. Inverse kan. Berarti kita awali dengan eh, kita awali, saya biasanya menuliskan dimulai fx sama dengan y. Fx-nya apa? 2x plus 7. Kok hilang-hilang dong? Nah, lalu kita geser ya. 2x sama dengan y min 7. Error lagi kah? Oh iya, error. Bentar ya. Nggak tahu kenapa kok di sini. Atau mungkin karena OneNote-nya nggak sign in ya. Bentar, bentar. Oke, saya ulangi. Misalkan contoh lainnya. Oke, misalkan saya punya contoh soal lain, yaitu fx sama dengan 2x plus 7. Tentukan inverse-nya. Tentukan f inverse-nya. Berarti saya tulis dulu fx sama dengan y. Fx-nya kamu ganti dengan yang di ruas kanan itu. Lalu kita geser-geser ya. Sampai jadi x sama dengan ya. Nah, udah. X ini langsung jadi f inverse. Y-nya jadi x gitu. Nah, ini adalah fungsi inverse-nya X min 7 per 2. Kayak gitu ya caranya untuk menentukan inverse. Nomor 6, komposisi. Gampang ya, komposisi itu masuk. Ya, memasukkan satu fungsi ke fungsi yang lain. Nah, jadi dari kanan ke kiri ya. Jadi F komposisi G itu berarti fungsi yang kanan masuk ke fungsi yang kiri. Oh, ada yang tanya. Bentar. Pak, kenapa kok F sama dengan Y ya? Karena memang Fx itu kan Y. Sebutan lainnya. Jadi kalau kita ada himpunan nih A, ini B, ini kan X nih. Ini nama fungsinya yaitu F, ya kan? Di sini kan F memetakan X. F itu memasangkan X ke dalam Y. Gini kan? Nah, jadi fungsi F memasangkan X dengan Y. Nah, makanya ini sama. Kalau di koordinat kartesius, ini X, nanti kan nilainya selalu akan dipasangkan dengan Y kan? Nah, Y itu apa? Y itu adalah nilai fungsi dari X, gitu ya. Makanya fx sama dengan Y, gitu ya. Jadi kalau saya nulis fx itu artinya adalah Y. Kalau saya nulis Y itu artinya adalah fx, fungsi dari X, gitu ya. Nilai dari fungsi X. Oke, oke, saya lanjut. Komposisi, komposisi itu dari kanan masuk ke kiri. G masuk ke F. G itu mana? Fungsi G itu ini. Nah, jadi si X plus 2 masuk ke dalam variabel X-nya fungsi F. Ya, jadi F dimasuki, saya warnai beda lah. Misalkan F-nya merah nih. Ya, berarti fungsi F dimasuki oleh fungsi G. Ya, fungsi Fx itu apa? X kuadrat. Nah, X-nya kamu ganti kurung. Gitu ya. Dimasuki oleh GX. GX-nya adalah X plus 2. Gitu ya. Tahu ya? Jadi yang merah ini adalah fungsi fx, yang biru ini adalah fungsi gx. Gitu ya.
Jadi G masuk ke F, kanan masuk ke kiri. Udah, X plus 2 kuadrat itu adalah opsi. Kalau mau dijabarkan, ya berarti ya tinggal ngalikan pelangi aja ya. X plus 2 kali X plus 2 ya, kalikan satu-satu. Nanti hasilnya X kuadrat plus 4X plus 4. Jangan sekali-sekali ngitung seperti ini, guys. X plus 2 kuadrat itu hasilnya X kuadrat tambah 4 kuadrat atau tutup 2 kuadrat tak tutup IKB. Kalian menjawab seperti ini ya, salah ya. X plus 2 kuadrat itu ngitungnya dijabarkan seperti ini. Dan main distributif atau pelangi. Nanti hasilnya pasti ada wujud ini di tengah. Atau kalau secara umum bisa kalian pakai apa namanya persamaan ini. A plus B kuadrat itu adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Jangan kayak gini. A plus B kuadrat hasilnya A kuadrat plus B kuadrat. Salah ya. Hati-hati itu salah ya. Sering karena saya lihat seperti ini. Ayo kuadratkan ujung sama ujung doang. Salah ya. Tuh. Itu basic tapi bahaya kalau gitu. Oke, lanjut. Nomor 7 nggak pakai ngitung nih. 7 teori aja. Himpunan pasangan berurutan ini merupakan representasi fungsi dalam ya pasangan berurutan. Oh, wis disebutkan di sini. Ya, kalau penyajiannya dia berupa koordinat X Y yang diajar seperti ini, itu masing-masingnya adalah disebut pasangan terurut atau pasangan berurutan. Ya, merepresentasi fungsi itu ada tiga cara. Yang pertama pakai diagram panah. Ya, yang saya seperti tadi gambarnya gini-gini ada panah-panahnya itu diagram panah. Yang kedua bisa dengan himpunan pasangan berurutan. Bisa dengan apa lagi? Notasi ya, notasi pembentuk himpunan itu juga bisa. Itu biasanya agak ribet nulisnya. Seperti ini, X, koma Y, dengan X-nya itu anggota apa, Y-nya anggota apa, kayak gitu. Kalau notasi pembentuk himpunan. Ya. Atau bisa juga dalam bentuk diagram Kartesius. Digambar di koordinat X, Y. Oke, tabel juga bisa, tabel. Sama aja dengan diagram Kartesius. Pak, kalau perkalian pelangi itu cara perkaliannya bagaimana Pak? Saya lupa. Oke. Ya dikalikan satu persatu. Pakai namanya sebenarnya sifat distributif ya. Cuma penyebutannya gampangnya adalah kali pelangi. Contohnya jelek banget untuk saya. Contohnya X plus 2 dikali X plus 3 ya. Ini depan 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 belakang belakang depan belakang belakang itu ya. X kali X, X kuadrat. X kali 3, 3X. 2 kali X, 2X. 2 kali 3, 6. Pasti ada 4 suku ya. Ya kan 2 suku kali 2 suku hasilnya harus 4 suku ya. Seperti itu. Pergantian lah intinya. Terus ini bisa disederhanakan nih karena sukunya sejenis ya. Berarti X kuadrat tambah 5X tambah 6. Seperti itu contohnya kali pelangi. Oke, satu lagi deh. Satu lagi. Oke, sama-sama. Nomor 8, fungsi fx sama dengan 1/x memiliki grafik yang berupa, kecoret ini. 1/x memiliki grafik yang berupa, apa, garis lurus menurun? Enggak ya. Garis lurus itu wujudnya fungsi linier. Fungsi linier itu bentuknya adalah y sama dengan mx plus c.
Ya, atau Y sama dengan A. Oh, udah itu doang sih. Y sama dengan MX plus C. Kalau parabola terbuka ke atas ke bawah, ini adalah fungsi kuadrat, ya kan? Hmm. Eh, AX kuadrat plus BX plus C ya. Kalau A-nya positif, dia terbuka ke atas, ini. Kalau A-nya negatif, terbuka ke bawah, seperti ini ya. Jadi jawabannya yang nomor 8 ini adalah hiperbola. Hiperbola itu kayak gimana? Oke, kita gambar di GeoGebra. Jawab dulu lah. 1/X. Nah, seperti itu. Ini warnanya tuh, kayak gitu hiperbola ya. Jadi semacam kayak apa ya? Kayak membelakangi ya, kayak bertolak belakang. Jadi kayak pencerminan gitu dia kan ya. Yang satunya cekung menghadap kanan atas, satunya cekung menghadap kiri bawah kayak gitu. Nah, itu sebutannya hiperbola. Contoh hiperbola yang lain biasanya fungsinya gambarnya kayak gini nih hiperbola yang lain. Tuh. Kayak tadi kan gini sama gini kan ya. Intinya mereka kedua grafiknya saling tercerminkan. Nah, itu hiperbola salah satu cirinya. Oh, oke, 9 gampang ya. Kalau ada komposisi tapi ada angkanya langsung dimasukkan dari kanan ke kiri. Ya, jadi dua ini masukkan ke fungsi F, hitung hasilnya, lalu hasilnya masukkan ke fungsi G. Gitu. Jadi pertama kita hitung F2 dulu. Fungsi F dimasuki 2. Berarti 2 kali 2 ditambah satu hasilnya adalah 5. Nah, lalu 5 ini masukkan ke sini. Berarti G dimasuki 5. Berarti 5 pangkat 2, yaitu 5 kali 5, 25. Gitu. Oke, terakhir nomor 10 aja sekalian. Nilai minimum ini sama kayak mencari Y titik puncak. Ya, jadi nilai minimum atau nilai maksimum fungsi kuadrat itu sama aja mencari Y puncak yang rumusnya min D per 4A atau min B kuadrat min 4AC per 4A. Kita masukkan B-nya ini ya. Ini A-nya 1, B-nya adalah negatif 2. Ingat, saat kita memasukkan B dengan C, tandanya juga ngikut ya. Bukan angkanya doang, tandanya ini juga ngikut. Oke, kita masukkan berarti min B kuadrat, berarti min 2 kuadrat dikurangi 4, A-nya 1, C-nya 5, per 4 kali 1. Ya, berarti min 4 dikurangi 20. Ya, benar ya, per 4. Berarti min 16 per 4. Berarti positif 16 per 4. Hasilnya adalah 4. Gitu ya. 4 hasilnya. Gitu. Ini error lagi. Oh, udah ya, beres ya. Mau error itunya. Banget. Oke, itu tadi berarti hmm,
Berarti opsi yang D itu ya, mencari nilai minimum fungsi kuadrat atau maksimum fungsi kuadrat kalau A-nya negatif kan maksimum ya. Jadi kalau misalkan ini kan A-nya positif tuh, berarti gambarnya gini. Berarti dia punya nilai minimum. Kalau A-nya negatif, nanti gambarnya gini, berarti dia punya nilai maksimum. Nah, nilai minimum atau maksimum itu rumusnya adalah ini, YP itu. Ya, min D per 4A atau min B kuadrat min 4AC per 4A. Seperti itu. Sama kayak mencari range ya, mencari range dari fungsi kuadrat. Seperti itu. Oke ya, itu untuk hari ini. Untuk pertemuan berikutnya masih tetap di fungsi. Mungkin nanti ada kumpulan soal yang lain juga yang isinya juga mirip-mirip seperti ini. Ada domain ke domain range, ada pergeseran, ada inverse komposisi, ada tentang grafik-grafik, kayak gitu. Oh ya, oke itu dulu untuk hari ini. Oke, sampai ketemu hari hari apa ya? Oh, ada yang tanya. Berarti kalau maksimum itu X kuadrat. Eh, Kalau maksimum itu kalau A-nya negatif ya. Jadi kalau negatif 4X kuadrat plus bla 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 bla. Nah, ini berarti kan negatif nih. Berarti dia punya nilai maksimum. Ya, rumusnya sama, maksimum minimum rumusnya sama, yaitu min D per 4A ini rumusnya. Ya, rumusnya sama. Ini untuk mencari maksimum atau minimum ya. Fungsi kuadrat itu punya maksimum saja atau minimum saja. Nggak mungkin keduanya ya. Karena kan parabola. Parabola kalau menghadap ke atas berarti dia punya minimum doang. Kalau menghadap ke bawah punya maksimum doang. Rumusnya sama, min B per 4A. Seperti itu. Ya, min X kuadrat, betul. Oh ini min ya, minnya ketutupan tadi, sorry, sorry. Minnya ketutupan sama ini lu. Sorry, 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 sorry. Oke, betul. Sip. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya akhiri? Aman ya, sambil nanti pertemuan berikutnya mungkin nanti akan diupload soal lagi untuk dicoba-coba. Ya, hari apa berarti? Senin ya? Iya, hari Senin. Nanti ada Bu Lintang kalau nggak salah Senin ya. Tentang fungsi juga. Nanti tetap tentang fungsi. Oke, itu dulu berarti untuk hari ini. Nanti PDF-nya ini saya taruh di LMS, rekamannya juga diupload di YouTube, terus nanti saya taruh di LMS juga. Bisa kalian simak lagi untuk belajar ya. Kalau bisa dicatat ya. Kalau belajar matematika dibaca doang nggak bisa, jadi harus ikutan nulis. Biar kalian tahu apa yang kalian pelajari dengan cara menulis ya. Oke, terima kasih Rek sudah mengikuti Zoom ini. Yang lainnya yang belum sempat mengikuti, semoga bisa nyimak di LMS-nya ya. Karena kalau nggak gitu, kesempatan kalian belajar kapan lagi ya? Udah tinggal beberapa hari lagi. Oke, itu aja untuk hari ini. Terima kasih ya sama-sama. Oke, terima kasih. Sampai jumpa hari Senin dengan Bu Lintang ya, Selasa dengan saya, insya Allah. Tetap jaga kesehatan ya, Rek. Tetap jaga kesehatan. Jangan sakit-sakit. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat. Yuk, yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum.